warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin al-muhtaramin jami'al masyayikh wal asatir, seluruh para alim ulama yang saya muliakan, serta jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan zuhur kali ini Allah memberikan kesempatan kita untuk duduk di majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi, menimba ilmu agama. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, ketika berbicara tentang ajaran-ajaran Islam, maka ada 3 unsur yang harus diperhatikan bagi umatnya. Unsur yang pertama adalah akidah, yang nanti dari akidah itu melahirkan nilai-nilai ketauhidan. Kemudian unsur yang kedua adalah asy-syari'atul islamiyah. Syariah Islamiyah itu akan menghasilkan nilai-nilai hukum atau disebut dengan al-qanun al-islamiyah, atau yang kita kenal dengan ilmu itu adalah ilmu fikih. Dan juga yang ketiga, unsur yang menjadi pelengkap dari akidah yang benar, syariah yang baik, yaitu al-akhlaqul karimah. Apa itu akhlaqul karimah? Akan menghasilkan nilai-nilai zuhud atau dikenal dengan ilmu tasawuf. Nah, 3 unsur ini adalah merupakan rangkaian yang harus dimiliki oleh setiap ajaran agama, khususnya umat yang beragama Islam. Unsur akidah, unsur syariah, dan unsur akhlak. Kenapa 3 unsur ini harus sinergi antara satu dengan yang lainnya? Karena tidak akan mungkin seorang yang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, namun tidak menjalankan aturan-aturan Allah. Dan tidak mungkin seorang mukmin akan mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian wa utabbiqus syariah, dan aku mengimplementasikan, menjalankan aturan-aturan Allah, tapi ternyata tidak memiliki akhlak atau etika. Karena bagaimanapun juga ajaran Islam itu dibangun dengan perilaku yang baik. Salah satu contoh adalah bagaimana kita menjalankan hukum syariah yang telah digariskan di dalam ajaran agama. Di dalam bab muamalah, interaksi antara hubungan muamalatu ma'al insan, muamalatu ma'al hayawan, muamalatu ma'an nabatat, muamalatu ma'al alam. Interaksi kita juga terbangun bukan hanya hubungan kita secara horizontal kepada manusia saja, tapi bagaimana kita berinteraksi, membangun hubungan baik, bukan hanya dengan makhluk yang bernama manusia, tapi ada makhluk-makhluk lain yang harus kita interaksi dengannya. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan binatang, bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta ini. Sehingga pada saat kita hidup di alam dunia ini, mereka-mereka itu bersanding dengan manusia secara baik. Nah, terjadinya malapetaka di mana-mana karena hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya tidak akur. Salah satu contoh, ketika
muamalatul insan bainal insan wal hayawan. Hubungan atau interaksi antara manusia dengan binatang. Berapa banyak binatang yang menjadi korban keganasan manusia? Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kita baik kepada binatang. Bahkan ada beberapa binatang yang tidak boleh dikonsumsi, yang tidak boleh dimakan. Itu apa? Fungsinya, ada aturan Allah yang Allah gariskan. Salah satu contoh adalah kita tidak boleh mengkonsumsi yang disebut lahmul khinzir, daging babi. Kita tidak boleh mengkonsumsi yang disebut dengan maitah, bangkai. Kita tidak boleh mengkonsumsi dengan hewan yang dia mati sebelum disembelih dan dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini semua kita tidak perhatikan, sehingga pada saat kita tidak perhatikan hal-hal yang muamalatu bainal insan wal hayawan, maka yang terjadi adalah ekosistem di dalam kehidupan kita kacau balau. Kemudian efek dari melanggarnya aturan kita terhadap aturan Allah, maka Allah memberikan sebuah teguran kepada kita. Tegurannya itu bisa dalam bentuk menggapai derajat kita supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih beriman, atau teguran itu bisa menyebabkan kita jatuh kepada derajat yang paling rendah, asfalas safilin. Ketika kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan ujiannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah? Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Ini sebuah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kalimat harful istifham di awal dari ayat tersebut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Allah Subhanahu wa taala pada saat menyaksikan hamba-hambanya yang mengatakan kami beriman dengan lisannya, kemudian Allah tidak menguji? Tidak. Hakikatnya Allah akan uji sejauh mana keimanan mereka. Pada saat Allah berikan aturan-aturan yang bagi manusia untuk tidak melaksanakan larangan Allah, maka apakah manusia menjalankan ataukah manusia justru menghindari larangan Allah? Atau sebaliknya, ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan aturan-aturan Allah, apakah manusia menjalankan aturan tersebut ataukah justru dia jauh dari aturan tersebut?